A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, saya Alvin Juniko dari kelas Teknik Informatika. Dalam mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah akan mempresentasikan tugas presentasi kedua saya, yaitu mengenai kaidah umum penulisan karya ilmiah. Baik, dalam penulisan karya ilmiah itu ada beberapa kaidah umum yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Adapun penggunaan huruf kapital ini, yang pertama huruf kapital itu terletak pada huruf pertama pada kata awal kalimat. Kemudian huruf pertama pada kata pertama pada petikan langsung atau kalimat langsung. Kemudian yang ketiga, huruf kapital ini terletak pada huruf pertama kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, nama kitab suci, nama agama, dan termasuk kata gantinya. Jadi misalkan dalam penulisan kepadanya, dalam hal ini kepadanya itu dimaksudkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka nya ini N-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan huruf kapital itu terletak pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama diri. Kemudian huruf pertama unsur nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama diri atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Kemudian huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi setiap nama orang menggunakan huruf kapital. Misalkan Alvin, maka A-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Contohnya seperti bangsa Indonesia, maka I-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, nama hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalkan hari ini hari Minggu, M-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian misalkan hari raya Idul Fitri, maka I-nya huruf kapital dan F pada kata Fitri menggunakan huruf kapital juga. Kemudian huruf kapital itu terletak pada huruf pertama nama geografi. Misalkan Jawa, Sumatera, maka setiap huruf pertamanya, huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital terletak pada huruf pertama unsur-unsur nama negara, nama lembaga pemerintahan, dan nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan, ataupun kepada. Kemudian huruf kapital ini terletak pada setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Misalkan Undang-Undang Dasar, maka D-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital ini terletak pada huruf pertama semua kata yang terdapat di dalam nama buku, majalah, dan sebagainya. Misalkan buku novel yang berjudul Negeri Para Pedebah, maka N, P, dan B-nya menggunakan huruf kapital. Buku karangan Terelie. Kemudian huruf kapital ini terletak pada kata perkerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan sebagainya. Kemudian huruf kapital terletak pada huruf pertama kata ganti Anda. Jadi setiap kata ganti Anda pada A-nya menggunakan huruf kapital pada huruf awalnya. Kemudian yang kedua yaitu kaidah yang kedua yaitu mengenai penggunaan huruf kecil. Jadi huruf kecil ini digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Jadi kaidah-kaidah huruf kapital tadi sudah kita ketahui, maka selain kaidah-kaidah tersebut menggunakan huruf kecil. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring ini terletak pada pertama nama buku, majalah, dan nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua itu menuliskan istilah ilmiah dan kata atau ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Kemudian menuliskan kata-kata yang dianggap belum baku.
Misalkan kata enggak, kan itu merupakan bahasa yang belum baku, maka ditulis dengan huruf miring. Kemudian menuliskan kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Jadi apabila ada kalimat atau kata penting dalam sebuah teks, maka ditulis dengan huruf miring. Kemudian kaidah yang keempat yaitu penggunaan huruf tebal. Jadi penggunaan huruf tebal ini memang belum diatur dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia. Namun biasanya huruf tebal ini digunakan pada kata-kata yang dianggap penting dalam kalimat. Lalu bagaimana sih cara menuliskan bold atau huruf tebal ini jika ditulis secara manual di buku ataupun ya ditulis secara dengan tangan? Maka penggantinya itu menggunakan 2 garis bawah. Kaidah yang kelima yaitu penggunaan angka dan lambang bilangan. Jadi angka dan lambang bilangan di sini terbagi menjadi 2, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi itu menggunakan angka seperti I, II, IV, V, dan X misalkan seperti itu. Kemudian angka Arab yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti angka yang biasa kita gunakan. Nah, pertama kita akan mengulas yaitu penggunaan angka Romawi. Jadi angka Romawi ini hanya digunakan untuk menyatakan nomor atau bilangan yang tidak banyak seperti bab pada buku atau nama jalan. Misalkan bab 1 pendahuluan, maka ditulis di situ bab I besar gitu. Kemudian nama jalan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan angka Arab. Jadi di sini angka Arab itu digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Yang kedua itu melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, kamar pada alamat. Dan yang ketiga, angka Arab itu digunakan untuk menomori bagian dari karangan dan ayat-ayat kitab suci. Kemudian yaitu angka Arab ini digunakan sebagai lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Jadi misalkan tahun 90-an, maka 90-nya ditulis dengan angka Arab ini. Kemudian lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali bila beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. Nah, kemudian lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Jadi lambang bilangan pada awal kalimat misalkan 50 kendaraan berjejer, maka 50-nya ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalkan 3.600.000, maka ditulis dengan 3,6 juta, seperti itu. Kemudian bilangan Arab ini, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus di dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Kemudian kaidah yang keenam yaitu penulisan kata serapan. Penulisan kata serapan yang dianggap belum baku harus ditulis dengan huruf miring. Sedangkan kalau ditulis dengan manual atau dengan tangan, dengan pena ya di buku, maka diberi garis bawah tunggal sebagai ganti tulisan miringnya. Kemudian kaidah yang ketujuh yaitu penggunaan tanda titik. Jadi tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Jadi misalkan ada kalimat yang menggunakan tanda tanya atau tanda seru, maka tidak perlu lagi diberi titik di akhirnya. Kemudian memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Kemudian memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya, kecuali yang bukan menunjukkan jumlah.
Jadi misalkan menunjukkan 3.600.000, maka 3.600.000.000. Namun bila bukan menunjukkan jumlah, misalkan pada nomor pos begitu, 29274, maka tidak perlu lagi menggunakan tanda titik karena itu bukan jumlah. Kemudian pada akhir judul berita, karangan, dan sebagainya. Kemudian tanda titik ini digunakan pada alamat pengirim surat, tidak digunakan pada alamat pengirim surat, tanggal surat, dan nama alamat penerima surat. Kaidah yang ke-8 yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma di sini digunakan pada di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Kemudian yang kedua, memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara yang lainnya yang didahului konjungsi. Kemudian memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Kemudian di belakang tanda koma ini digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Kemudian tanda koma ini digunakan di belakang kata seruan seperti oh, nah, dan sebagainya. Misalkan, aduh kakiku sakit sekali, maka sesudah kata aduh diberi tanda koma baru dilanjutkan dengan kata-kata selanjutnya. Kemudian tanda koma ini digunakan pada ketika memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kemudian tanda koma ini dituliskan pada di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Kemudian digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Kemudian tanda koma ini mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Dan kemudian digunakan untuk menghindari salah paham atau salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Next. Kemudian kaidah yang ke-9 yaitu penggunaan tanda titik koma. Jadi tanda titik koma di sini dapat digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang sejenis dan setara. Misalkan ayah membaca koran, titik koma, ibu memasak di dapur, titik koma, adik bermain di ruang tamu, titik koma, dan seterusnya. Kemudian kaidah penggunaan bahasa yang ke-10 yaitu penggunaan tanda titik dua. Tanda titik dua di sini dapat digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Kemudian yang kedua itu sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.